Matahari senja menyapu langit Washington DC, menciptakan siluet keemasan di atas Joint Base Andrews. Pukul 8 malam, waktu pantai timur, pesawat kepresidenan Air Force One mendarat dengan gesit, mengakhiri perjalanan Donald Trump dari kampanye politik di Alabama. Presiden Amerika Serikat itu kembali ke ibu kota di tengah hiruk-pikuk berita terbarunya. Rencana kontroversial membuka kembali Alcatraz, penjara legendaris di tengah Teluk San Francisco yang telah ditutup selama 61 tahun. Langkah politik atau nostalgia era keras. Sebelum turun dari tangga pesawat, Trump telah mengguncang media sosial dengan postingan di Truth Social. "Bangun kembali Alcatraz," tulisnya. Terlalu lama Amerika dihantui kekerasan dan kriminal berulang. Di masa lalu, kita tidak ragu mengurung penjahat paling berbahaya jauh dari masyarakat. Inilah saatnya kita kembali menjadi bangsa serius. Dalam pernyataan resmi, Trump menginstruksikan Biro Penjara, BOP, Departemen Kehakiman, FBI, dan Keamanan Dalam Negeri, DHS, untuk merenovasi dan memperluas Alcatraz sebagai tempat pengasingan bagi kriminal paling kejam. Postingan itu langsung memantik badai reaksi. Alcatraz yang ditutup pada 1963 akibat biaya operasional tinggi dan kerusakan struktur, kini dikelola Layanan Taman Nasional, NPS, sebagai situs sejarah. Setiap tahun, 1,5 juta turis mengunjungi pulau seluas 9 hektar itu, menyusuri sel-sel berkarat yang pernah dihuni mafia, seperti Al Capone, atau penjahat perang seperti Robert Stroud, burung manusia Alcatraz. Tapi bagi Trump, Alcatraz bukan sekadar relik. Ia melihatnya sebagai simbol hukum besi yang ia gadang-gadangkan sejak kampanye 2016. Dari El Salvador ke Pulau Hantu. Rencana ini bukan kali pertama Trump berfantasi tentang penjara ekstrem. Sebulan sebelumnya, ia memuji Presiden El Salvador Nayib Bukele yang membangun penjara Terrorism Confinement Center, CECOT, fasilitas super maksimum untuk 40.000 geng anggota MS-13. Trump bahkan ingin mengirim warga Amerika Serikat terduga geng ke sana tanpa proses pengadilan. Gagasan itu ditolak mentah-mentah hakim federal yang menyebutnya pelanggaran konstitusi. Alcatraz dalam hal ini mungkin alternatif untuk mewujudkan visi itu di dalam negeri. Tapi, bisakah Alcatraz dihidupkan kembali? Arsitek dan sejarawan meragukannya. Pulau itu rapuh, renovasi besar butuh dana $500 juta minimal, kata Dr. Elena Martinez, pakar sejarah kriminal dari UC Berkeley. Selain itu, jaringan pipa dan listriknya sudah usang sejak 1963. Tantangan lain, resistensi masyarakat San Francisco. Wali kota London Breed sudah bersumpah akan memblokade proyek ini. Ini cuma ilusi Trump untuk menakut-nakuti publik. Alih-alih selesaikan akar kriminalitas, ia bangun tema kampanye. Ujarnya, warisan gelap Pulau Karang. Alcatraz bukan sekadar penjara. Sejak dibangun 1850 sebagai benteng militer, pulau ini menyimpan kisah suram. Pada 1969 sampai 1971, aktivis pribumi Amerika mendudukinya selama 19 bulan, menuntut pengembalian tanah leluhur. Pemerintah akhirnya mengusir mereka, tapi protes itu menginspirasi gerakan hak-hak pribumi. Kini, rencana Trump berisiko mengubah situs sakral ini menjadi Disneyland para kriminal. Protes ketua suku Ohlone, yang juga tak terlupakan, legenda pelarian Alcatraz. Pada 1962, 3 narapidana, Frank Morris, John Anglin, dan Clarence Anglin, kabur melalui terowongan dari sel mereka. Mereka menghilang di teluk berarus deras, memicu mitos bahwa mereka selamat. FBI menutup kasusnya pada 1979, tapi teori konspirasi masih hidup. Trump dalam wawancara 2018 pernah menyebut pelarian itu sebagai bukti Amerika butuh penjara lebih kuat. Reaksi dunia politik. Sementara tangga Air Force One masih kosong, para politisi sudah berseteru. Partai Republik seperti Senator Ted Cruz mendukung Alcatraz adalah solusi untuk kriminal tak bertobat. Sebaliknya,
Demokrat seperti Alexandria Ocasio-Cortez mengecam, "Ini fasis, Trump mau mengurung orang tanpa pengadilan." Aktivis HAM mengingatkan bahwa 70% penghuni penjara Amerika Serikat adalah kulit berwarna. Kebijakan Trump berpotensi memperdalam ketidakadilan sistemik. Di tengah keributan, Trump tetap di dalam pesawat. Beberapa menit sebelumnya, stafnya memberi kode, "Hindari pertanyaan media." Tapi, langit senja di ibu kota seolah mencerminkan suasana panas politik. Pekan ini, Trump juga akan bertemu Perdana Menteri Kanada Mark Carney, pemimpin baru yang menggantikan Justin Trudeau setelah Partai Liberal kalah telak dalam pemilu 2023. Carney, mantan gubernur Bank Sentral Inggris, dikabarkan akan membahas tarif impor baja Amerika Serikat Kanada yang diancam akan dinaikkan Trump 25%. Masa lalu versus masa depan. Di California, nelayan San Francisco memandang Alcatraz dari kejauhan. Bagi mereka, pulau itu adalah penanda arah, bukan simbol teror. Dulu, kami dengar suara sirin penjara setiap malam. Sekarang, yang ada cuma suara ombak dan turis, kata Manuel Gomez, yang keluarganya telah 4 generasi menjadi nelayan di teluk itu. Tapi, di Washington, narasi Trump terus bergulir. Sejak 100 hari pertama jabatannya, ia konsisten menekankan hukum dan ketertiban. Pidatonya di Universitas Alabama pekan lalu menegaskan kembali retorika itu. Kita harus membersihkan jalanan dari sampah masyarakat. Rencana Alcatraz dalam hal ini adalah puncak gunung es, bagian dari strategi menggalang dukungan basis konservatif jelang pemilu 2024 lalu. Menanti langkah pertama. Kamera Live Now Fox masih menyorot tangga Air Force One. Lampu sorot menyala, tapi pintu pesawat tetap tertutup. Apakah Trump akan berpidato atau langsung menuju Marine 1? Pertanyaan itu menggantung layar. Di belakang layar, sumber Gedung Putih membocorkan bahwa dokumen eksekutif untuk Alcatraz sudah disiapkan. Tapi, langkah hukum pasti menyusul. LSM seperti ACLU bersiap menggugat. Tahanan berhak proses hukum, bukan dikirim ke pulau hantu. Sementara itu, di Teluk San Francisco, ombak terus menghantam karang Alcatraz. Angin malam membawa bisikan masa lalu, era ketika Amerika percaya bahwa mengurung monster di pulau terpencil bisa menyelesaikan segalanya. Tapi, di zaman algoritma dan polarisasi politik, bisakah hantu-hantu itu benar-benar kembali?